Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 15 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Ketika aku berpikir kakiku goyang, kasih setiamu ya Tuhan menopang aku.
Apabila keprihatinanku makin bertambah, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata. Tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga. Tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Pengaruh dunia menjerat hasrat diri. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, tak jarang kita mendengar orang-orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berbicara kepada media mengatakan, "Ini cobaan dari Tuhan." Atau dengan kalimat lain, Tuhan sedang memberi cobaan kepada saya. Bahkan tanpa malu meminta begini, "Mohon bantuan doa
agar saya bisa melalui cobaan ini. Ketika kita mendengar komentar seperti itu di media elektronik atau membacanya di surat kabar, kita kerap merasa gusar. Tuhan kok malah menjadi kambing hitam atas keserakahannya sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam dosa. Itu bukanlah cobaan dari Tuhan, melainkan dari si jahat yang tidak mampu Dia tolak. Yakobus mengingatkan dalam suratnya bab 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak mencobai siapapun. Penyebab utamanya adalah iblis. Iblis paham sekali kelemahan-kelemahan manusia, sehingga manusia dapat dengan mudah diseret ke dalam dosa dan dijebloskan ke dalam maut. Yakobus mengatakan, tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kisah Daud dan Batsheba dalam 2 Samuel 11 adalah salah satu contoh bagaimana awal keinginan yang timbul dalam hati bisa menyeret Daud jatuh ke dalam dosa. Di akhir kisah dituliskan apa yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Nah, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Allah Sang Pencipta tidak menghendaki manusia ciptaan yang dikasihinya itu mudah kehilangan kepercayaan kepadanya apabila sedang dalam pencobaan. Ia juga tidak menginginkan kita jatuh ke dalam dosa dan terbelit maut iblis akibat keinginan yang sesat, fokus pada diri sendiri, dan mengacuhkan sesama. Yesus, Putra Tunggal yang diutusnya untuk menyelamatkan manusia, telah memperingatkan bahayanya bila terpengaruh hal buruk akibat situasi kondisi di sekitar kita. Ia berkata, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Seperti yang kita dengar dalam Injil Markus bab 8 ayat 15 tadi. Yesus menggunakan perumpamaan ragi, bahan adonan pengembang roti. Ragi, meski kecil dan sedikit, dapat memberi pengaruh yang sangat besar bagi adonan yang sedang dibuat. Perumpamaan tentang ragi digunakan Yesus untuk mengingatkan dampak buruk pengaruh dari luar, yaitu dunia, yang menggoda keinginan dalam diri kita sehingga mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang dapat menjebloskan kita ke dalam dosa. Dalam kitab suci, kaum Farisi dikisahkan sebagai orang yang munafik dan menganggap diri paling benar. Sedang kaum Herodes mengarahkan pada orang-orang yang haus akan kekuasaan dan jabatan yang untuk ambisinya tega bertindak kejam dan menindas sesama. Ada ungkapan, seseorang dapat dinilai dari siapa atau dengan siapa ia berteman. Pertemanan yang terus-menerus dan dekat pada akhirnya saling mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing. Nah, dari situlah ragi berkembang. Karena itu, ada nasihat. Hati-hatilah dalam memilih teman.
Jika demikian, masihkah kita melimpahkan kesalahan yang kita perbuat sebagai cobaan dari Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kadang-kadang dalam derita hidup, kami kehilangan kekuatan dan kepercayaan akan kasih-Mu kepada kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, tak jarang kami menyalahkan Dikau. Ampuni kami ya Bapa yang Maha Pemurah. Kami akan melakukan seperti yang sudah dicontohkan putramu Yesus, berpegang dan menggunakan sabdamu untuk menghadapi ketiga cobaan di padang gurun. Anugerahkan kami hati yang murni dan sederhana untuk bisa memahami ajaran-Mu, juga rahmat keterbukaan hati, agar kami selalu mewartakan kebaikan-Mu melalui tutur kata dan perilaku kami sehari-hari. Amin.